Halo minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dimanapun teman-teman berada. Bertemu lagi dengan saya Dwi Happy Prasetyo di sini di channel Wakasio Indonesia. Oke, pada kesempatan kita kali ini mau nge-share, banyak teman-teman yang tanya mengenai berapa sih sebenarnya gaji untuk peserta magang gitu ya di Jepang. Di sini akan saya berikan gambaran, tidak memberikan angin surga, yang jelas saya memberikan data dan fakta di sini saya berikan, yaitu nanti kita hitung bersama gitu ya. Dan juga akan saya berikan informasi berdasarkan data dari murid-murid kami gitu ya, murid saya yang sudah berada di Jepang. Yang pertama kita harus tahu dulu gitu ya, UMR di masing-masing daerah di Jepang itu bermacam-macam, tergantung. Jadi teman-teman nanti areanya atau wilayah magangnya di daerah mana itu akan beda ya, akan menyesuaikan UMR di wilayah tersebut gitu ya, yaitu dari terendah mungkin sekitar antara 700 atau 800 yen per jam, ini kita hitungannya per jam ya, sampai ke angka 1000 lebih gitu ya untuk area Tokyo dan sekitarnya. Nah, di sini akan saya sharekan gitu ya. Gitu ya. Akan saya sharekan contoh di sini adalah untuk saya akan lihat dulu untuk area Tokyo gitu ya. Nah, di area Tokyo ini 1000 lebih teman-teman ya. Di atas 1000 gitu. Lumayan cukup tinggi juga per jam loh ya, ini per jamnya. 1000 yen gitu ya. Dan saya juga akan mencari untuk area Okinawa atau terendah ya. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu di angka 800 sekian yen gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kursnya per 1 yen itu berapa rupiah gitu ya. Kita lihat di sini adalah per hari ini adalah di angka 133 rupiah gitu ya, koma sekian gitu ya. Oke, kita perhitungan aja sekitar 130 rupiah per 1 yennya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai hitung gitu ya. Kita akan coba hitung. Di sini adalah di angka, kita coba lihat di angka tadi kita hitung yang terendah aja ya. Yang terendah itu tadi di Okinawa yaitu di angka 800 yen saja ya. Sekiannya nggak usah dihitung. 800 yen per jam. Dikalikan tadi 1 yennya adalah 130 sekian, kita hitung aja 130. Nah, berarti per jamnya kita dapat 104.000 rupiah per jam gitu ya. Ini untuk area paling rendah saja 104.000. Sekarang kita kalikan 8 jam ya, karena satu hari kerja itu 8 jam. Kita hitung 8 jam. Nah, di angka 8 jam ini kita dapat sekitar 800 ribuan minasang per harinya ini ya, per hari. Sekarang kita coba kalikan lagi, yaitu kita coba kalikan jika kita 1 minggunya adalah 5 hari kerja atau di Sabtu Minggu itu kita libur, berarti kita kalikan 1 bulannya berarti 22 hari kerja ketemunya ya. Di angka 22 hari kerja dengan tadi kurs sekian yang kita hitung adalah kita ketemu sekian teman-teman. Wah, gimana, lumayan kan per bulan ya. Coba kita kalikan lagi selama 1 tahun ya, dan kita kalikan lagi 3 tahun minasang. Nah, selama 3 tahun kita bisa dapat sekian minasang ya. Jadi lumayan angka yang baik juga ya kalau sebenarnya kita hitung rata-rata penghasilan atau gaji peserta magang gitu ya, sekelas kita cuman lulusan SMA sederajat saja kita bisa mendapatkan selama 3 tahun gitu ya. Kita kerja di Jepang, magang kontrak 3 tahun itu kita bisa dapat segini gitu, 500 miliar lebih gitu. Ini baru pokok saja, belum termasuk lembur atau dapat bonus dari bosnya gitu ya. Ini ada salah satu contoh ya. Ya. Nah, ini ada saya screenshotkan, ini adalah komunikasi saya dengan salah satu murid saya gitu yang sudah di sana. Dia mencapai gajinya adalah sampai mencapai per bulannya itu Niju Hachimang teman-teman. Niju Hachimang itu berarti 28 mang ya. Kita kalikan coba ya, kalau 28 mang itu berarti sekitar
atau 280.000 maksud saya, 280.000 yen itu dikalikan ke rupiah tadi di angka 130, ada ketemunya sekian teman-teman. Wah, lumayan besar juga ya, itu 1 bulan dia dapat ini karena dia lemburannya lagi kenceng-kencengnya gitu ya. Jadi ini adalah benar-benar program yang baik, atau bisa menjadikan ini adalah modal yang cukup ketika nanti kita kembali ke tanah air, ke Indonesia gitu ya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya untuk mendapatkan gaji yang sebesar ini gitu ya, gaji yang sebesar ini juga tidak mudah juga gitu ya, tidak serta-merta bahwasanya program magang Jepang ini melalui proses yang lumayan panjang juga yang harus teman-teman hadapi. Di antaranya teman-teman harus mengikuti pelatihan diklat gitu ya, pelatihan bahasa, digembleng juga fisik mental disiplin. Kenapa sih harus ada gemblengan fisik mental disiplin? Kenapa enggak teman-teman dikirim jauh-jauh ke Jepang? Nah, di Jepang itu akan mewakili gitu ya, akan mewakili negara kita, negara Indonesia. Jangan sampai tiba-tiba sampai di sana job bidang kerjanya ya kita bilang yang berat aja deh ya, jangan yang ringan-ringan. Kita bilang ada konstruksi pertanian, wah berat, sampai sana tiba-tiba teman-teman nggak kuat. Nah, ini akan menjadi image buruk juga bahwasanya oh mental anak-anak Indonesia nggak siap untuk ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan di Jepang. Padahal pada dasarnya kalau kita yang di Indonesia, kehidupan kita normal lah, yang biasa menengah ke bawah saya bilangnya, yang sudah biasa kerja cari duit susah, itu kerja di Jepang sama saja menurut saya. Levelnya itu level apa ya, umum lah, yang namanya orang kerja dimanapun capek pasti gitu ya. Nah, tapi yang buat kita tidak capek adalah hasilnya itu tadi ya, dengan gaji yang kita peroleh sekian, meskipun status kita di sana adalah pemagang gitu ya, kerjaannya jenisnya jenis kuli gitu, tetapi kan gaji kita besar gitu, baik sekali gitu, dimana selama 3 tahun kita dapat hasil yang begitu besar, nanti pulang gitu ya bisa insya Allah lah bisa kebeli rumah ya, beli sawah, beli kebun, dan bisa membuat usaha, dan teman-teman pun masih bisa melanjutkan, bisa berangkat lagi ke Jepang dengan menggunakan visa Takutegino atau pekerja dengan keterampilan khusus. Besar harapan kami gitu ya, para muda-mudi Indonesia ini bisa bersaing di kancah internasional dengan kualitas yang baik. Dari saya dulu magang di tahun 2006 sampai saat ini, saya perhatikan peserta dari Indonesia benar-benar sangat baik sekali untuk kondite ya, kedisiplinan. Semoga informasi pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, jadi bisa buat referensi gitu ya, bisa tahu. Jadi harapan saya sebelum teman-teman magang udah tahu dulu, oh saya mau magang di wilayah mana nih, kisaran gaji saya berapa. Di situ teman-teman sudah bisa mengetahui dari awal gitu ya. Itu saja informasi yang bisa kita berikan. Terima kasih banyak telah menyimak, dan terima kasih banyak yang selama ini telah mendukung di channel Wakasio Indonesia. Sampai bertemu lagi, salam pemagangan, salam Wakasio Indonesia.